Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi dalam video saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah pengantar integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS, tentang mind mapping atau peta konsep materi pengantar integrasi ilmu. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Fitriani Saleha dengan nomor induk mahasiswa 2301 0401 0004. Nah, teman-teman, berikut ini adalah peta konsep atau mind mapping yang akan menjadi acuan pembahasan di video kali ini. Materi pertama yaitu mengenai pengertian ilmu-ilmu dan klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat, serta makna integrasi ilmu. Oke, yang pertama kita membahas dulu klasifikasi ilmu menurut Islam. Ilmu dalam konteks umum merujuk pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui studi dan pengalaman. Klasifikasi ilmu dalam Islam mencerminkan pandangan dan prinsip-prinsip Islam dalam memahami pengetahuan dan cara mengorganisirkannya. Klasifikasi ilmu dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan disiplin ilmu, tetapi juga dengan nilai-nilai agama, etika, dan filosofi Islam. Poin penting dalam pembahasan klasifikasi ilmu menurut Islam yaitu 1. Klasifikasi ilmu agama dan ilmu dunia. Yang kedua, klasifikasi ilmu dan taksonomi Islam. Yang ketiga, klasifikasi etika dan moral. Dan yang keempat, ada klasifikasi dalam sains dan alam semesta. Ada juga konsep bahwa ilmu dapat dikelompokkan menjadi ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan aspek keagamaan, dan ilmu dunia, ilmu yang berkaitan dengan aspek dunia atau kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, pengetahuan dan ilmu diberi nilai tinggi, terutama jika ilmu tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi positif pada masyarakat. Lalu, klasifikasi ilmu menurut Barat. Klasifikasi dalam konteks Barat merujuk pada pengelompokan atau pengkategorian objek, ide, atau fenomena berdasarkan karakteristik dan atribut tertentu. Ini adalah konsep yang luas dan diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, dan lainnya. Pemahaman tentang klasifikasi dalam konteks Barat dapat sangat bervariasi tergantung pada disiplin ilmu dan konteksnya. Penting untuk diingat bahwa klasifikasi ini bersifat umum dan ada banyak disiplin ilmu yang mencakup elemen dari lebih dari satu kategori. Sistem klasifikasi ilmu di Barat cenderung dinamis dan berkembang seiring waktu. Kemudian, makna integrasi ilmu. Integrasi ilmu merujuk pada upaya untuk menggabungkan atau menyatukan berbagai disiplin ilmu agar dapat mencapai pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif terhadap suatu fenomena atau masalah. Beberapa makna integrasi ilmu antara lain: 1. Pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua, pemecahan masalah yang holistik. Yang ketiga, inovasi dan penemuan baru. Yang keempat, interdisiplin dan multidisiplin. Yang kelima, menerapkan ilmu dalam konteks praktis. Dan yang keenam yaitu mengatasi kompleksitas global. Dengan demikian, integrasi ilmu memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan kompleks dan meningkatkan pemahaman serta solusi yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian materi yang kedua yaitu tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu serta dalil-dalil nakliyah. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang paradigma dan tauhid. Paradigma adalah kerangka pikir, pola pemikiran atau sudut pandang yang membentuk cara seseorang memahami dunia atau suatu konsep tertentu. Paradigma mempengaruhi cara seseorang mengamati, memahami, dan menafsirkan informasi. Kemudian pengertian tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang mencerminkan keyakinan akan kesatuan dan keesaan Allah. Ini mencakup pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu atau mitra.
Konsep tauhid mencakup 3 aspek utama, yaitu tauhid rububiyah, kesatuan dalam kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah atau ibadah, kesatuan dalam penyembahan kepada Allah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, kesatuan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tauhid merupakan dasar ajaran Islam yang menjadi fokus utama dalam kehidupan spiritual dan praktik ibadah umat muslim. Selanjutnya, tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu. Tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu mencerminkan pendekatan holistik yang menghubungkan pengetahuan dengan pemahaman akan kesatuan dan keesaan Allah. Dalam konteks ini, tauhid tidak hanya dipahami sebagai aspek keagamaan, tetapi juga sebagai kerangka pikir yang merentang ke seluruh bidang pengetahuan seperti integrasi ilmu dan ilmu agama, nilai etika dan moral, pengembangan manusia secara holistik, dan pemahaman terhadap keberagaman pengetahuan. Dengan mengadopsi tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu, seseorang diharapkan dapat menyatukan berbagai disiplin ilmu dan mengarahkannya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang penciptaan dan tujuan hidup. Memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang dikotomi ilmu barat. Dikotomi ilmu merujuk pada pembagian atau pemisahan antara dua bidang atau jenis ilmu yang dianggap memiliki karakteristik, metode, atau sifat yang berbeda secara mendasar. Pemisahan ini menciptakan perbatasan yang kadang-kadang kaku antara dua domain ilmu dan seringkali menciptakan kesan bahwa keduanya bersifat kontras atau saling terpisah. Dikotomi ilmu dapat terjadi dalam berbagai konteks, salah satunya adalah pembagian antara ilmu agama dengan ilmu umum yang seakan digunakan secara terpisah. Namun, dikotomi ilmu juga bisa muncul dalam bentuk pemisahan antara teori dan praktik, kualitatif dan kuantitatif, atau antara berbagai disiplin ilmu. Nah, salah satu contoh problem dikotomi ilmu barat yang dapat ditemui di sekitar kita adalah pemisahan antara sains dan agama dalam pendidikan. Seringkali ada tekanan untuk mengutamakan mata pelajaran sains dan teknologi, meninggalkan kurangnya perhatian terhadap pengetahuan tentang agama. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan apresiasi terhadap aspek-aspek manusia yang lebih luas, membatasi pandangan holistik terhadap dunia. Nah, kemudian solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan cara yang pertama, pendekatan interdisipliner, yang kedua, pendidikan holistik, yang ketiga, menghargai keragaman, yang keempat, kolaborasi antara budaya, dan yang kelima, penggunaan teknologi untuk pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu hakikat ada atau eksistensi integratif, imaterial, imajinatif, dan material. Pengertiannya adalah eksistensi integratif adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan individu seperti aspek sosial, psikologis, spiritual, dan fisik, sehingga mencapai keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Konsep ini seringkali digunakan dalam konteks kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep Tuhan, yaitu Tuhan adalah sesuatu yang misterius yang tidak dapat dikenali secara fisik. Dia ada dan terpancar dalam diri manusia yang hanya dapat dipahami secara rasa atau batiniah. Yang kedua, Tuhan ada di hati orang per orang, yaitu ada dalam keyakinan yang dipunyai oleh seseorang. Dan yang terakhir, Tuhan itu adalah Maha Besar dan Maha Esa. Selanjutnya, konsep manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terdiri dari dimensi material dan imaterial, dan yang kemudian memiliki sifat dan unsur ketuhanan. Kemudian ada konsep alam. Konsep alam melibatkan pemahaman tentang segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini, termasuk segala bentuk materi, energi, dan proses alamiah. Konsep alam mencakup segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini, termasuk benda mati, makhluk hidup, keadaan fisik, dan proses alamiah. Ini mencakup atmosfer, tanah, laut, tumbuhan, hewan, serta berbagai elemen dan fenomena alam lainnya. Secara umum, konsep alam mencakup seluruh kenyataan yang dapat diamati dan dijelaskan baik dari sudut pandang ilmiah,
filosofis atau keagamaan. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu hubungan ilmu spiritual, rasional, empirik atau huduri husuli. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian rasionalis. Rasionalis merujuk pada kemampuan berpikir secara logis, sistematis, dan objektif. Pendekatan rasional melibatkan pemikiran kritis, evaluasi kata, dan penarikan kesimpulan yang masuk akal. Dalam konteks ini, rasionalis berlawanan dengan tindakan impulsif atau berdasarkan emosi semata. Rasionalis memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan analisis situasi. Pengertian spiritual. Ilmu spiritual seringkali merujuk pada upaya memahami dan menggali makna eksistensial, nilai-nilai moral, dan dimensi spiritualitas manusia. Ini melibatkan eksplorasi ke konsep-konsep seperti tujuan hidup, kebahagiaan, koneksi dengan sesuatu yang lebih besar, Tuhan atau realitas spiritual, dan pernyataan-pernyataan filosofis tentang makna kehidupan. Ilmu spiritual seringkali mencakup elemen-elemen introspeksi, refleksi, dan penerimaan terhadap pengalaman batinnya. Kemudian pengertian empirik. Ilmu empirik merujuk pada pendekatan pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan bukti empiris yang dapat diukur. Metode empiris melibatkan penggunaan data yang dapat diamati atau diukur secara langsung, yang menghasilkan fakta atau informasi yang dapat diverifikasi. Ilmu empirik berusaha untuk memahami dan menjelaskan fenomena dunia melalui observasi sistematis dan analisis data yang diperoleh dari pengalaman nyata. Kemudian pengertian ilmu huduri husuli. Ilmu husuli adalah ilmu pengetahuan terhadap esensi sesuatu, sedangkan ilmu huduri ialah pengetahuan akan wujudnya sesuatu. Ilmu husuli melalui kehadiran konsep dalam pikiran dan antara yang mengetahui dan diketahui menggunakan perantara. Berbeda dengan ilmu huduri yang tidak memerlukan perantara, ilmu huduri adalah sebuah konsep dalam ilmu tasawuf atau sufisme yang mengacu pada kesadaran dan kehadiran seseorang di hadirat Tuhan. Ini mencakup usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi melalui meditasi, zikir, dan amalan spiritual lainnya. Ilmu huduri membantu seseorang untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu rasional berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran dan dedukasi logis, sedangkan ilmu empiris melibatkan pengamatan dan pengalaman praktis. Huduri mencakup pengetahuan intuitif atau bawaan, sementara husuli berfokus pada informasi yang diperoleh melalui panca indera. Hubungan antara keempatnya menciptakan pendekatan holistik terhadap pemahaman dan akuisisi pengetahuan yang melibatkan logika, pengamatan, intuisi, dan pengalaman. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah akan memasuki materi yang terakhir, yaitu integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia dan alam. Integrasi atau pengabdian kepada Allah dalam konteks kemaslahatan manusia dan alam mengacu pada usaha untuk menyelaraskan tindakan dan keputusan kita dengan ajaran agama serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini melibatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap penciptaan, menjaga lingkungan, dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Pengabdian kepada Allah dalam konteks kemaslahatan manusia dan alam juga dapat tercermin dalam tindakan kebaikan, pelayanan kepada sesama, dan pelestarian lingkungan. Ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai makhluk Allah yang mencakup dimensi spiritual dan sosial. Nah, lalu contoh pengabdian kepada Allah untuk kemaslahatan manusia dan alam adalah misalnya penciptaan teknologi yang dapat membantu dan memudahkan manusia, serta teknologi yang ramah lingkungan merupakan wujud integrasi ilmu dengan tujuan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga alam dan bermanfaat untuk umat manusia.
Baik kawan-kawan, dari materi yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mempelajari integrasi ilmu adalah suatu langkah penting untuk menyatukan berbagai disiplin ilmu guna memahami fenomena kompleks secara holistik. Kesimpulannya, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap permasalahan dunia yang semakin kompleks dan terkait. Baik, kesimpulan tadi menjadi penutup dari video saya kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat, dan apabila ada kesalahan kata atau ada dari video saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.